Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh pantun sedikit? Supaya gak ngantuk? Wow. Beli daun salam mas ke kampung katuk. Yang gak jawab salam pastinya sudah ngantuk. Itu saja pantunnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama yang saya hormati dan yang saya taati, para asatid dan asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu saya mohon izin perkenalkan saya untuk mengenali orang-orang yang saya tulis di handphone saya ini. Yang pertama-tama yaitu Yang Mulia Bapak Haji Ismaya. Beliau adalah selaku Ketua Muhtasar NU Brunei Darussalam. Oh, NO ya, NO. Ini bahasanya itu bahasa. Hayatullah mata'anallah fi hayatihi insyaallah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesejahteraan fi dini wa dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua, beliau adalah Yang Mulia Ustaz Haji Khairul Ulum. Beliau adalah mewakili daripada Ketua Tanfiziah NU Brunei Darussalam. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, jadi suami yang soleh, insya Allah. Yang ketiga yaitu Yang Mulia Ustadz Haji Ma'mun Halimi Zain Al-Hafiz, yaitu Rois kita bersama, Rois Suriah NU Brunei Darussalam. Kemudian juga Yang Mulia Hajah binti Robiah. Beliau adalah kawan seperjuangan saya. Waktu mula-mula di Brunei sama-sama ngeliwat di kampung air. Tapi alhamdulillah beliau sekarang jadi Ketua Muslimat NU Brunei Darussalam. Masya Allah, barakallahu fik ya anti. Subhanallah. Kemudian seterusnya yaitu Ustadzah Hajah Heti, insya Allah tahun depan hajah insya Allah. Alhamdulillah beliau juga kawan seperjuangan saya. Cuman beliau mungkin kurang lebih 10 tahun, saya sudah 30 tahun, 14 tahun, masya Allah, tabarakallah. Beliau adalah menjadi Ketua Fatayat NU Brunei Darussalam, betul Ustadzah? Alhamdulillah. Kemudian juga Ketua Solawat Ustadz kita luar biasa. Beliau selalu semangat dan semangat. Saya biasa kalau baca solawat saya diam-diam, tapi saya ikut angguk-angguk, geleng-geleng, angguk-angguk, geleng-geleng, luar biasa. Tepuk tangan Pak untuk beliau Pak, luar biasa. Kemudian seterusnya apa sudah ya? Itu tadi yang saya kenali di NU Brunei Darussalam. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah kita semua akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa Allahumma balighna Ramadan. Tapi ada satu yang kurang. Saya melirik ke sebelah kiri, ada seseorang perempuan, istri saya Pak. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, banyak beban, banyak kesedihan, banyak nggak enak dalam kehidupan, tapi beliau selalu senyum. Dan sampai saat ini beliau masih mengantar saya mau datang ke jamaah NU. Tepuk tangan lagi untuk beliau ya, tuh Ibu Neng Hairani binti Haji Syafi'i, insyaallah. Masya Allah, insya Allah dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini, walaupun saya tadi diundang ya. Terima kasih yang undang saya. Yang undang saya itu Ustadzah Heti sama Rois kita yaitu Ustadz Haji Ma'mun Halimi. Beliau cakap macam ini,
Ustadz nanti datang ke NO ya. Ngapain? Doa penutup. Tapi jangan takut Ustadz, di NO Bunut nggak ada kolam renangnya katanya. Jangan takut, di Tanjung di Bunut nggak ada kolam renang Ustadz. Saya bilang, saya pikir ya kolam renang. Oh, saya baru ingat, saya baru kejebur di kolam renang. Masya Allah. Saya minta maaf, mungkin saya merusakkan satu mic. Satu mic saya bawa. Lihat ceritanya macam ini, sedikit cerita ya, supaya bagaimana nih Pak Ustadz ini boleh kejebur kolam renang. Saya mau antar mic ke arah MC ya, tapi tiba-tiba stokin saya kepleset. Saya mau pegangan narasi ini nggak ada yang dipegangi, kesini nggak ada, udah ya nyebur aja. Untung badan saya kecil, saya boleh macam ini kan. Jadi ya mau pegangan apa? Di sini dipegang, mic saya dipegang orang, satu lagi, tapi saya nggak ingat lagi. Di sini juga handphone saya dipegang orang. Alhamdulillah, nggak kelelep gitu ya. Tapi semuanya ada hikmah. Fihi hikmah. Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya satu adalah saya dapat baju gamis baru. Kesejukan sudah mesti itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, mudah-mudahan yang kolam renang kita doakan nanti suatu saat ada majelis di sana, minimal ada penghalangnya, ada pagarnya. Siapa tahu nanti, saya bayangkan loh Pak Haji, kalau yang jatuh perempuan apa juga ceritanya? Gak bahaya tak? Bahaya, gak bahaya tuh. Tapi alhamdulillah yang jatuh laki-laki, boleh mengambang dan badannya kecil. Itulah hikmahnya. Malam ini juga ada hikmahnya. Saya kan jarang bercakap di NU nih, di Brunei Darussalam nih. Mungkin ibu-ibu ada yang tidak kenal siapa Pak Latif. Saya orang Ponorogo, saya tiang Jawi, bukan tiang listrik Bu. Alhamdulillah, solawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harap syafaatnya nanti di hari kiamat insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz sampai jam berapa nanti Ustadz? 7 menit. Oh 7 menit. Wah, kultum saja ya. Saya pikir sampai biasanya NU tahan sampai pukul 12 di sini. Masya Allah. Oke, tadi sudah maghrib berjamaah, tadi sudah baca Quran rame-rame, tadi juga baca sholawat, semangatnya luar biasa. Nggih napa mboten? Nah, sekarang yang sudah buat macam itu dan dengan ikhlas, di sini nggak ada apa-apa, ya, ikhlas karena Allah. Insya Allah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan 4 perkara. Berapa Bu? 4 perkara. Berapa Pak? 4 perkara, bukan istri 4, salah nanti itu. Ya. Bahaya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah illa nazalat alaihi musakinah. Dia bilang kemarin saya ceramah di kedutaan, dia bilang Pak Sakinah sudah balik ke Surabaya Pak katanya. Maksud saya bukan itu. Sakinah itu adalah ketenangan batin, ketenangan hati, anteng di rumah sama suami sama istri, anteng sama anak juga anteng. Walaupun kurang duit, walaupun duitnya pas-pasan, ya kan? Pas-pasan. Kerja pagi petang gaji pas-pasan. Alhamdulillah. Kadang-kadang lambat gaji, tapi kalau pikiran kita tenang, alhamdulillah kita ada dalam hati kita ada sifat sakinah, ketenangan. Coba nanti yang ibu-ibu yang ada suami ya, yang bapak ada, kalau ke rumah nanti, kalau sudah sampai rumah, tanya sama suami, Pak, malam ini ada sakinah enggak? Pasal apa? Ya surga, seorang istri adalah bapaknya seorang suami. Betul betul. Ayu mamroatin matat wa zauzuha anha raddin fadkhulil jannah min ayyibabin syi'ti. Katanya begitu kata Ustaz. Siapa perempuan yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho kepadanya, ikhlas kepadanya, fadkhulil jannah, masuklah wahai perempuan ke dalam surga min ayyibabin syi'ti, dari pintu mana surga itu yang hendak kau mau. Enak nggak Bu? Enak nggak malam ini masuk surga?
Insya Allah. Sakinah, satu dapat sakinah. Kalau diuraikan nanti panjang sampai subuh nggak habis. Oke. Yang kedua adalah wa ghasyat alaihimur rahmah. Kita mendapat rahmat, tentu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa, Pak? Rahmat itu banyak, uraiannya panjang, nanti nggak cukup 5 menit saja kan? Ya, oke. Kemudian yang ketiga wa hafat alaihimul malaikah. Dikelilingi para malaikat. Tapi ibu hati-hati. Kalau dalam pengajian mesti ngaji fokus. Jangan nggak fokus. Nanti kawan datang, pegang kawannya. Tengok tuh, tengok. Kenapa? Itu tudungnya belum habis bayar kredit. Oh tuh tengok ginjunya tuh, lipstik agak murah. Tengok giginya merah-merah tuh. Subhanallah. Kalau sudah begitu kira-kira dapat pahala nggak? Malaikat bingung. Ini kacau benar nih perempuan ini. Sudah datang ke majelis taklim macam-macam yang diucapkan, yang dipikirkan. Tapi insya Allah majelis taklim NU Negara Brunei Darussalam insya Allah taat, setia, dapat sakinah, dapat rahmat insya Allah. Yang terakhir Bu, yang terakhir Pak ya, yang terakhir insya Allah wa dzukira fiman indah. Kita akan, nama kita disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzukira fiman indah. Kira-kira enak nggak kalau disebut-sebut oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat Allah? Jangan jangan disebut Allah sama malaikatnya, kita disebut sama istri kita aja, sama suami kita. Kadang-kadang wah rasanya bangga kan, walaupun dia bangga enggak, tapi hidungnya mekar juga kan. Katanya enggak bangga tapi hidungnya tetap mekar. Tapi sini enggak ada yang begitu. Insya Allah sini semua akan dapat sakinah, dapat rahmat, dapat kawan malaikat, dan nama kita selalu disebut oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saya akhiri ceramah saya pada malam ini dengan satu cerita. Di suatu kampung ada seorang ustadz, mungkin dia sudah kiai, didaulat sama orang-orang kampung, dipercaya dia punya keilmuannya, akhlaknya, dan lain-lainnya. Suatu saat dia ceramah di satu kampung, beliau didaulat naik atas podium. Tiba-tiba dia cakap begini, hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati sekalian, sebenarnya masih banyak sekali yang akan sampaikan di malam ini, tapi sayang tidak terlintas dalam otak saya. Kemudian yang kedua gitu lagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati sekalian, sebenarnya masih panjang dan banyak sekali yang akan sampaikan di malam ini, di majelis ini, tapi tidak terlintas di dalam otak saya. Tiba-tiba ada anaknya yang hadir di majelis itu, anaknya terus bercakap, Pak, kalau memang tidak terlintas di dalam otak Bapak, kenapa Bapak tidak turun saja dari podium itu? Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.